menciptakan manusia pertama dan kepadanya semua manusia kembali, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bekal yang Allah beri kepadanya untuk mengurus bumi, untuk mentadbir bumi, untuk memanage bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan Nabi Adam untuk menjadi khalifah pertama di atas muka bumi. Bekal yang Allah beri kepada Nabi Adam untuk mengurus adalah ilmu. Walaupun yang dimaksudkan manusia, tetapi yang disebutkan gelarannya, julukannya yaitu khalifah. Supaya setiap manusia tidak hanya melihat dirinya sebagai insan dan manusia tanpa meyakini jabatan yang diberikan oleh Allah, yang tidak ada sesiapa dapat mencabut jabatan itu, yaitu jabatan sebagai khalifah di atas muka bumi. Walaupun praktek sebagai khalifah itu berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung apa tugas yang diberikan oleh Allah. Walaupun sebagai seorang penyapu di satu tempat, sebagai seorang penjaga keamanan, ataupun menjaga tempat-tempat kebersihan, maka pada tugasannya dia sebagai khalifah yang bertanggung jawab kepada Allah. Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah ditanya, dipersoal oleh malaikat, kenapa, apa hikmahnya? Allah memberikan jawaban kepada malaikat supaya manusia yang dipersoal oleh malaikat kenapa dicipta, manusia itu sendiri yang menjawab. Bukan Allah menjawab, tapi manusia itu yang menjawab. Dari mana Adam boleh menjawab kepada malaikat atas apa yang dipersoal oleh malaikat? Dengan ilmu yang Allah kasih kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Diajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam diperintahkan untuk memberitahu kepada malaikat semua nama-nama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas pertama Nabi Adam adalah sebagai ustaz. Tugas pertama sebagai khalifah mengajar ilmu, dan murid Nabi Adam waktu itu adalah para malaikat. Jadi tugasan dengan ilmu itu mengangkat derajat seseorang, sehingga semulia-mulianya makhluk pun waktu itu menjadi murid dan mendapat ilmu dari Nabi Adam. Berterusan warisan ilmu ini sampai ke Nabi Muhammad SAW sebagai khalifahnya Allah di atas muka bumi ini untuk menyebarkan ilmu. Dan karena setelah Nabi tiada lagi Nabi, seperti ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah kepada salah seorang daripada kamu, tetapi Rasul Allah dan penutup kepada seluruh para nabi. Maka tiada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi yang ada adalah pewaris, penerus, penyambung lidah nabi dari kalangan para ulama, turun temurun daripada para sahabat hingga ke zaman kita sekarang dan sampai ke akhir zaman. Pasti ada orang-orang yang menjadi pewaris Nabi untuk mengajarkan, mendidik, membimbing kepada masyarakat.